Assalamualaikum teman-teman solihah yang ganteng dan cantik. Pada kesempatan ini Ustazah akan memberikan contoh mengenai tugas proyek teman-teman di tematik 4C. Tugas proyek teman-teman kali ini, teman-teman diminta membuat peta konsep lalu mempresentasikannya. Sebelumnya, apa sih itu peta konsep? Peta konsep merupakan bagan atau ilustrasi yang menyajikan informasi yang saling terhubung dan dibuat secara menarik. Dan presentasi adalah kegiatan untuk menyampaikan sebuah gagasan atau informasi secara lisan. Dari peta konsep yang teman-teman buat nantinya menghasilkan montase. Montase adalah komposisi teknik menempel potongan-potongan gambar dari berbagai sumber pada sebuah bidang untuk menampilkan suatu pesan atau tema tertentu. Kini saatnya teman-teman membuat peta konsep. Hal pertama yang perlu teman-teman siapkan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Pertama, silakan teman-teman gunting gambar pada kertas yang sudah disediakan oleh Ustazah. Selanjutnya, silakan teman-teman susun gambar sebelum diberi lem. Di sini teman-teman harus menyusun gambar sesuai dengan temanya ya. Setelah tersusun, silakan teman-teman memberi lem dan menempelnya. Bila sudah menempel gambar sesuai tema, kini saatnya teman-teman memberi judul atau tulisan sesuai dengan gambar. Tulisan-tulisan ini nantinya akan mempermudah teman-teman saat mempresentasikan materi. Ini adalah hasil dari peta konsep yang Ustadz dan Ustazah buat. Kini saatnya teman-teman membuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Ustazah, perkenalkan nama saya Nufi dari kelas 4C. Hari ini saya akan mempresentasikan peta konsep yang telah saya buat tentang tema 4C peduli terhadap makhluk hidup. Bumi di Indonesia sangatlah luas dari Sabang sampai Merauke. Ada ketampakan alam. Ketampakan alam adalah wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Ketampakan alam terdiri dari dua, yaitu daratan dan perairan. Daratan terdiri dari 3 bagian, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan tanjung. Contoh dari daratan tinggi adalah gunung dan lembah. Lalu ada perairan. Perairan contohnya adalah laut, sungai, danau, rawa, selat, dan teluk. Indonesia juga banyak loh flora dan faunanya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan terdiri dari beberapa bagian. Ada daun, batang, akar, buah, biji, dan bunga. Bagian akar adalah bagian dari tumbuhan yang biasanya ada di dalam tanah. Fungsi dari akar adalah salah satunya untuk menyerap air, zat hara, dan juga menunjang tumbuhan tersebut. Ada juga batang, daun, buah, biji, dan bunga. Bunga memiliki beberapa bagian, di antaranya ada daun bunga, ada tangkai bunga, ada daun mahkota, ada daun kelopak, ada benang sari, dan juga ada putih. Selain dari bagian tumbuhan, kita juga akan belajar tentang bentuk tubuh hewan dan fungsinya yang ada di sekeliling kita. Teman-teman pernah perhatikan tidak bahwa bentuk tubuh hewan itu berbeda? Ternyata Allah menciptakannya tentunya dengan tujuan tertentu, sesuai dengan makanan yang dikonsumsi oleh hewan tersebut, cara mencari makannya, dan tempat hidupnya.
Nah, kita akan bahas salah satunya adalah hewan unggas, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Contohnya ada ayam, ada bebek, dan elang. Nah, teman-teman perhatikan kaki ayam, lalu kaki elang, dan kaki bebek. Berbeda karena tempat hidupnya juga berbeda. Dan paruhnya juga, ada paruh elang, ada paruh bebek, dan paruh ayam. Paruh-paruh ini bentuknya berbeda sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh hewan tersebut. Nah, setelah tadi belajar tentang ketampanan alam, lalu bagian tumbuhan dan hewan. Nah, selain tumbuhan yang kita konsumsi, sayuran setelah diolah, ada juga pemanfaatan dari hewan nih teman-teman. Kita akan lihat di peta konsepnya. Jenis hewan dan manfaatnya. Hewan itu jenisnya banyak ya. Kalau sesuai dengan fungsinya, ada hewan peliharaan, ada hewan ternak, ada juga hewan liar. Kali ini kita akan bahas tentang hewan ternak. Ternyata hewan ternak itu adalah hewan yang memang diternak untuk diambil manfaatnya. Salah satunya teman-teman di sini ada domba dan juga ada sapi. Sapi pemanfaatannya banyak sekali. Bisa susunya yang dimanfaatkan, kulitnya, dagingnya, dan tenaganya. Begitupun hewan-hewan ternak yang lainnya. Nah, teman-teman, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala yang Allah ciptakan yang bisa kita manfaatkan, kita tentunya harus melaksanakan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, seperti yang sudah kita buat nih teman-teman, ada hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, teman-teman perhatikan deh, kalau kita merawat lingkungan, maka lingkungan itu akan menjadi lingkungan yang sehat, seperti ini lingkungan terawat. Sedangkan lingkungan yang tidak terawat menjadi kotor dan tidak enak untuk dipandang, juga tidak baik untuk kesehatan. Untuk itu, kita harus bekerjasama di rumah dan di masyarakat untuk terus menjaga lingkungan. Salah satunya dengan melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Contohnya, kepada tumbuhan teman-teman. Kalau teman-teman punya tumbuhan di rumah, kita harus merawatnya dengan menyiramnya, memberi pupuk, dan juga melestarikan lingkungan. Dan untuk hewan peliharaan, tentunya harus dirawat dengan baik. Sekian presentasi saya tentang tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup. Terima kasih Ustadz-ustadzah dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa membuat peta konsep sesuai kreasi masing-masing dan mempresentasikannya materi yang sekiranya sudah teman-teman pahami ya. Silakan teman-teman membuat, Ustazah tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.